Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan channel Kiki One. Channel naonnya itu adalah pokoknya channel Kiki lah, mengulas beberapa tutorial yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan tutorial cara upgrade OJS Open Journal System. Kebetulan saya di institusi kampus saya itu bekerja sebagai admin jurnalnya OJS-nya, dan ini jurnal kami JHHS. Sekarang kita cek versinya ini OJS berapa gitu. Nanti akan kita upgrade ke versi OJS yang terbaru. Nah, ini versi kita saat ini 3.1.2.4, dan sekarang kita cek ada update-nya enggak, dan ternyata ada update terbaru. Update terbaru itu versinya 3.2.1.1. Ini rilisnya Juni tanggal 26 2020. Jadi sekarang saya menggunakan 3124, nanti akan kita update ke 3211. Oke, kita upgrade-nya di cPanel ya. Pertama silakan masuk ke file manager di cPanel. Saya asumsikan teman-teman sudah bisa login ke cPanel ya. Kemudian masuk ke public HTML, kemudian cari folder JHHS atau folder OJS teman-teman gitu. Nah, di sini adalah folder OJS kami. Kemudian kita untuk yang pertama kita harus melakukan backup dulu. Jadi backup itu langkah aman untuk melakukan upgrade terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, error atau crash atau apapun itu yang menyebabkan kegagalan upgrade, kita bisa restore kembali. Yang di backup itu yang pertama adalah source code-nya. Jadi source code ini nih, file-file ini kita backup. Caranya checklist semua file yang ada di folder OJS teman-teman, kemudian klik kanan, kemudian pilih compress. Kemudian nanti pilih zip, kemudian klik compress file. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Teman-teman download aja biar aman gitu. Nah, yang kedua yang di backup itu adalah database MySQL-nya. Silakan masuk ke database, kemudian klik phpMyAdmin di cPanel-nya. Nah, di sini ada daftar database-nya. Kita klik database kita. Ini saya JHHS, kemudian di sini pilih yang export, kemudian pilih go. Nah, ini file SQL-nya kita save ke file directory kita. Di sini saya sudah save ya. Jadi ada dua nanti yang kita backup. Yang pertama adalah file SQL-nya yang tadi, kemudian file source code-nya, source code OJS-nya. Ini udah kita backup. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke langkah selanjutnya. Ini saya close dulu ya. Kemudian kembali lagi ke file manager OJS teman-teman. Kita pindahkan semua file di sini ke dalam sebuah folder baru. Kita bikin folder baru ya. Namanya terserah. Saya di sini coba bikin namanya upgrade backup. Nah, nanti teman-teman checklist semua kita masukin ke folder ini ya. Nah, klik select all, kecuali yang upgrade backup. Kemudian HT access itu nggak dipindahin. Sama ini untuk ini tuh untuk crawling di Google Scholar kalau nggak salah ya. Semua file ini nggak usah. Nah, teman-teman pindahkan semuanya ke upgrade backup. Nah, jadi di sini sekarang kita menyisakan dua file. Saya perbesar lagi ya. Sekarang kita menyisakan dua file, yaitu HT access dan ini tuh saya lupa untuk crawling OJS itu apa ya namanya. Nanti kita cari deh ya. Nanti saya simpan di deskripsi apa namanya. Saya lupa. Oke, ini ada dua file. Kemudian selanjutnya kita upload file OJS terbaru kita ke folder OJS ini. Kita pindahkan
di drag saja, langsung pindahkan ke sini. Kemudian kita tunggu sampai filenya terupload ke folder OJS kita tadi. Ini udah selesai. Kita go back to home. Nah, di sini sudah ada file mentahan OJS terbaru kita. Kita ekstrak saja langsung di sini. Sudah terekstrak ya teman-teman. Sekarang kita pindahkan ke folder utama yang tadi yang di depan. Jadi kan ini di subfolder ya, OJS 3.2.1.1. Sekarang kita pindahkan ke folder yang ada di depannya. Kemudian kita pilih move. Sekarang sudah pindah ke depan semuanya. Nah, sini yang ini kita hapus aja lah ya, udah nggak dipakai nih. Nah, ini sudah sampai kita di tahap awalnya. Nah, setelah semuanya pindah ke depan, ini OJS yang baru ya. Nah, kemudian ada beberapa file yang harus kita pindahkan dari file OJS yang lama ke file OJS yang baru. Kita masuk ke file OJS yang lama. Ini yang lama ya. Nah, yang harus dipindahkan itu yang pertama adalah file public, kemudian yang kedua adalah config, dan yang ketiga yang terakhir adalah upload files. Upload files ini tempat teman-teman mengupload file-file yang diupload ke OJS-nya tentunya ya. Nah, ketiga file ini kita pindahkan ke directory atau ke folder utama yang tadi yang baru. Bisa di-cut, bisa di-copy. Kalau saya pilih di-copy aja. Di-copy, kemudian pilih yang di depan. Nah, ini sudah di copy, ini publiknya sudah menggunakan publik dari OJS yang lama. Kemudian juga upload filenya, ini sudah upload file yang lama. Jadi ada 3 file baru di OJS baru kita ini, OJS versi yang baru ini. File atau folder baru itu adalah pindahan dari OJS yang lama, yaitu public, kemudian upload files, dan satu lagi adalah config. Nah, ini kita sudah pindahkan. Kemudian langkah selanjutnya, ini ada config in PHP, kita edit di sini. Nah, kemudian di installed on-nya kita bikin off. Oke, sudah nggak ada masalah. Klik save change, kita close lagi. Nah, ini kan OJS yang tadi yang versi 3.1.24. Kita buka lagi URL OJS kita. Nah, maka kita sekarang akan dibukakan halaman baru yaitu OJS installation. Jadi nggak langsung masuk ke OJS atau ke URL OJS kita seperti biasa ya. Jadi kita akan masuk ke OJS installation. Seperti kita install OJS seperti biasa, di sini di bawah ada form-form yang harus diisi. Tapi karena kita di sini cuma upgrade saja, jadi tidak perlu diisi. Kita langsung klik saja upgrade di sini. Upgrade. If you are upgrading an existing installation of OJS, click here to proceed. Jadi klik saja yang ini, klik here. Kemudian selanjutnya klik yang upgrade open journal system. Kita tunggu sampai proses upgrade-nya selesai. Oke, di sini kita sudah melakukan upgrade open journal system. Nah, upgrade OJS to version 3.2.1.1 has completed successful. Don't forget to set the installed setting in your config PHP configuration file backup to on. Jadi yang tadi kita edit, yang file config ini, kita edit kembali. Kemudian di sininya yang tadi kita off-kan, sekarang kita on-kan lagi. Klik save change. Kita close. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini release note-nya, ada perbaikan apa di sini sudah dituliskan. Sekarang kita akan coba buka kembali URL OJS kita. Nah, ini adalah tampilan OJS terbaru
yang versi terbaru. Coba kita buka salah satu. Oke. Coba kita masuk ke menu adminnya. Tampilannya agak berbeda sedikit. Gak tahu banyak ya, nanti kita review kalau sudah digunakan beberapa waktu. Tapi biasanya di sini nggak ada buletan-buletan angkanya ini, yang unassigned, terus yang all active sama arsip. Biasanya nggak ada, kalau di sini sekarang ada. Jadi notifikasinya lebih informatif. Kemudian kita buka-buka sebentar ya, kita lihat. Kemudian kita coba ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Kalau yang versi sebelumnya itu bahasa Indonesianya masih acak-acakan. Coba kalau yang sekarang apakah masih acak-acakan? Masih banyak tanda tagarnya gitu. Kalau yang ini nggak ada tanda tagar-tagarnya, jadi sepertinya translasinya udah bagus. Tapi ini masih first impression ya, jadi belum review lebih dalam apakah ada error atau bagaimana. Nanti akan kita sampaikan mungkin jika ada kesempatan. Intinya ini kita sudah melakukan upgrade ke OJS yang terbaru. Kemudian masalah yang timbul biasanya setelah upgrade OJS ini adalah tema yang berantakan atau acak-acakan. Ini biasanya karena folder tema di OJS yang lama itu belum dikopikan ke folder OJS atau ke folder tema OJS yang baru. Lokasinya itu dulu kan sebelumnya kan kita simpen OJS lama itu di upgrade backup ya. Nah, di sini ada plugin, kemudian theme. Pindahkan saja ke folder OJS yang baru pada bagian tema. Jadi kalau bagiannya itu di plugin, themes. Nah, ini kan masih kosong. Nah, teman-teman pindahkan saja ke sini. Nanti biasanya di reload itu udah bagus lagi. Kalau saya ini masih menggunakan tema yang default. Jadi pada saat update tidak ada masalah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk upgrade OJS ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi pengelola jurnal, baik admin ataupun editor mungkin ya, yang menggunakan OJS ini. Terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.